Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM. Ketua DKM yang mana? Bapaknya Ustadz itu apa Ustadz Ali? Ketua DKM ya? Ketua DKM Ustadz Ali, barakallahu fikum, ata'allahu umrakum. Segenap para jamaah, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Juga kita niatkan semoga duduknya kita di majelis ilmu diberikan kesehatan, panjang umur, segala hajat kita Allah kabulkan, rumah tangga kita tambah berkah, anak-anaknya saleh dan salehah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menghantar suaminya, istrinya, anak-anaknya kepada ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kita lihat ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar? Sehat semuanya? Sekali kita ini ya, kita baca lanjutan kemarin yang di masjid, tapi lengkap sedikit masuk ke bab ininya, minal muhafazati ala salati wal iqamah ya, halaman 26. Menjaga ya salatnya biar berjamaah ini ya. Ini hal-hal sepele ternyata luar biasa di zaman Nabi, ketat banget ini ya. Kita pun merasa taksir sebelum bisa berjamaah selalu dalam sholatnya. Halaman 26 baris ke 14 dari bawah. Hah? Itu 25. Yang kayak Ustaz Ali 25 ya. Wa minal muhafazati ala salati wal iqamah ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa minal muhafazati ala salati ya. Ini muhafadzah dari kata hafadha yuhafidhu muhafazatan. Beda dengan hafidha yahfadhu. Ya, kalau hafidha yahfadhu itu menghafal. Ini hafadha pakai fi'il mutawa'ah. Jadi menjaga, memelihara ya. Wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamati laha. Dan diantara menjaga, memelihara sholat ya, dan mendirikan sholat itu pertama al-mudawamatu wal muwazabatu. Mudawamah sama juga di dawama yudawi mudawamatan, continue, senantiasa. Enggak hari ini jamaah besok kagak jamaah, enggak, tapi terus saja ya. Wal muwazabatu sama juga mudawama, muwazabah juga sama. Dia continue terus menerus ala fi'liha, untuk mengerjakan salat fil jamaah, berjamaah. Wa dzalika li anna as-salata fil jamaah tafdulu an salatihi wahdahu bi 27 darajatan. Kenapa nih hikmahnya? Karena sholat di dalam berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian gitu. Bisa 27 darajah ya. Kelebihannya 27 derajat. Jamaah sholat subuh misalnya di rumah sama di sini, kan dari rumah ke sini nggak jauh kan. Nah, itu beda tuh pahalanya tuh ya. Di rumah sendirian ya, dapat cuma 1. Di sini berjamaah dapat 27 dan dapat keberkahannya lagi. Kama warada bihil hadits sahihu, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang sahih. Faman tasahala bihadar ribhid diniyyi al-ukhrawiyyi, ini nih, barang siapa yang menganggap meremehkan dengan keuntungan agama yang bersifat ukhrawiyah ini, katanya alladzi la ta'ib fi tahsilih, yang katakanlah kita tidak capek-capek itu dalam menghasilkannya, wala masyaqqatan fi, dan tidak juga ada kesulitan fi nailihi, dalam mendapatkannya. Faqad azumat an masalihid dini ghaflatuhu. Jadi fa'ilnya nih pisah, biasa fi'il fa'il. Ini fi'il paslah baru fa'il ya. Faqad azumat ghaflatuhu, sungguh dia telah besar apa kelalaiannya, an masalihid din, kepada masalah-masalah agama
Itu mah berjamaah doang. Ngeremehin, Pak. Udah di rumah aja dirian. Ya. Wa qallat fi amril akhirati raghbatuhu. Sama nih asalnya wa qallat raghbatuhu fi amril akhirah. Dan sungguh dia telah amat kecil tuh keinginannya kepada akhirat. Di hatinya ada dunia aja. Ya, padahal udah dekat kuburan, umurnya udah tua. Ya, masih kagak mentingin akhirat. La siyama, terlebih lagi wa huwa ya'lamu min nafsihi. Dia menyadari, mengetahui dari dirinya sendiri itu. Kathrata ma yatahammaluhu min ta'ab. Ya, seringkali dia mendapatkan apa? Dia menanggung, ya tahammul itu menanggung kesulitan, keberatan. Wa yuqasi minal masyaqaq, minal masyaqi. Juga dia menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan fi talabi ribhid dunya al-yasiri al-haqir, dalam mendapatkan keuntungan dunia yang kecil, yang remeh. Padahal dia mengejar dunia yang itu digambarkan seperti ba'udah, artinya kecil, remeh, kagak ada nilainya. Itu aja kita mendapatkan ya tahammul masyaqqah, nanggung hal-hal yang sangat berat kita dapatin itu. Wa idza hasala lahu minhu syai'un, katanya, dan apabila dia mendapatkan sedikit aja, ya, tafihun bita'abin katsirin nasiya ta'ibahu, ketika dia mendapatkan sedikit saja, katanya, dari yang hina itu, yang ringan itu, bita'abin katsirin, dengan upaya yang begitu besarnya, nasiya tabi'ahu, dia melupakan penderitaannya. Wa'adda mana lahu min ribhid dunya, dan dia menganggap apa yang dia perolehnya daripada keuntungan dunia al-faniyah. Disebutnya kalau dunia faniyah. Jadi nikmat itu, Pak, ada nikmat faniyah, lawannya baqiyah. Fana habis, baqiyah langgeng. Nama lainnya faniyah ini ya duniawiyah, hissiyah. Ya, ini nisiyah. Hissiyah. Ini yang bisa dirabah. Lawannya ma'nawiyah. Jadi dibagi oleh Nabi, ada nikmat ma'nawiyah, lawannya nikmat hissiyah. Batiniyah, zahiriyah. Dunyawiyah, ukhrawiyah. Faniyah, baqiyah. Itu 4. Marhaban Bang Medi. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi wa idza mana? Wa adda mana lahu, dan dia menganggap apa yang dia peroleh min hibbid dunya, daripada keuntungan dunia alfaniyah yang kagak kekal itu, ghanaman jasiman, sebuah kemenangan yang besar, keuntungan yang besar. Afala yakhsha man ya'rifu min nafsihi hadhil awsaf, katanya, ayyakuna indallahi minal munafiqin. Apakah dia tidak takut, gitu, orang yang betul-betul mengenal ya dari dirinya tentang sifat-sifat ini di sisi Allah, termasuk orang-orang yang munafik. Ya, dia kejar dunia aja, padahal dunia itu kagak seberapa, gitu. Wa fima wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin, dan terhadap apa yang Allah janjikan ya pada orang-orang yang meragukan janji-janji Allah. Mutasyakkik itu syikak pakai kaf bukan qaf, orang-orang yang syak, orang-orang yang meragukan janji-janji Allah. Walam yablughna walam yuballighna fi jumlatin ma balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah sampai kepada kami, katanya, fi jumlah, dalam keseluruhan, ma balaghana an Rasulillah, ya,
apa yang diriwayatkan, apa yang disampaikan kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan. Katanya kagak pernah ada riwayat satupun yang menjelaskan bahwa Nabi sholat sendirian, munfaridan. Nabi nggak pernah. Ya, nah ini kita kalau kita pengen mencontoh Nabi, meneladani Nabi, upayakan dah. Ya, Nabi Ibrahim makan nggak pernah sendirian, suruh ngajak tetangganya, doa apa masakin. Ya. Ini sholat Nabi nggak pernah sendirian, ayo berjamaah. Beliau juga di kitab Risalah Mu'awanah menyinggung tentang ini juga. Seandainya pun di rumah, upaya juga berjamaah, ya. Kondisi sulit di kantor, di rumah, upayakan sama anaknya, sama istrinya, jangan sholat sendirian, ya. Jadi tidak ada, katanya, tidak pernah sampai kepada kami, ya, daripada seluruh riwayat-riwayat dari Rasulullah bahwa beliau sholatnya sendirian, wala sholatan wahidatan, kagak pernah dia sholat sendirian. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud semoga Allah ridha kepadanya berkata, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anna, yakni salatul jamaah. Sungguh, katanya, laqad ra'aituna, aku telah melihat kami, ya, wa ma yatakhallafu anha, yakni salatul jamaah. Artinya laqad ra'aituna, sungguh aku pernah melihat kami, artinya orang-orang yang tertinggal dalam sholat berjamaah, illa munafiq, kecuali orang-orang yang munafik, ma'lum munifaq, yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Artinya saya melihat sendiri, katanya, kagak ada di masa kami tuh orang-orang yang sholatnya pada terlambat gitu. Ya, selalu berjamaah. Kalaupun ada itu pasti dia orang yang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan sebuah kisah, ada seorang sahabat itu pengen sholat aja di masa Nabi, itu dia dituntun, itu dibawa itu. Yuhadi baina rajulaini, artinya di apa namanya? Kiri kanan, Pak. Ini orang udah tua mau ke masjid. Ya, direndeng. Nah, direndeng ya. Yuhadi itu direndeng, kiri kanan berdua. Direndeng ya? Ya direndeng gitu kan. Bainar rajulain, di antara dua laki-laki, minal kibar, ya, orang yang udah lansia, hatta yuqama fi safi, sampai didudukin tuh, didiriin di barisan sholat. Bapak ngelihat ada aki-aki mau ke masjid jalan lambat, lemah direndeng itu, sampai di dalam barisan sholat. Nah, walamma syaka Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, ketika Ibnu Ummi Maktum, ini orang buta, beliau mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu la qaida lahu, bahwa dia buta, dia enggak punya orang yang membawanya, merendengnya ke masjid, ya. Wa dzakara lahumma bil madinati yauma idzin minal abari wal hawam. Kemudian juga Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Ummu Maktum, dia beralasan, ya Rasul, di Madinah saat itu kan kondisinya banyak sumur-sumur, abar atau jalan kecemplung gitu. Wal hawam, ya, hal-hal yang berbahaya-bahaya. Wa ba'uda manziluhu, katanya, anil masjidi, dan rumahnya jauh dari masjid. Liyata'adzarahu minal maji, dia minta uzur, dibolehkan nih, ya, untuk datang, ya, sholat berjamaah. Pertama Nabi fa'adzarahu ba'da dzikrihi li hadhil asya' kulliha. Nabi memberikan uzur kepadanya setelah dia menceritakan tadi, Rasul, rumah saya jauh, saya buta,
Di jalanan itu banyak sumur-sumur, banyak ranjau-ranjau gitu, ya. Falamma qama wa dhahaba da'ahu alaihi salatu wassalam. Ketika ini Ibnu Ummi Maktum, ya, dia melaksanakan sholat, ya, lalu dia pergi, Nabi memanggilnya lagi. Falamma raja ilaihi qala lahu. Ketika dia balik, Nabi bilang kepadanya, hal tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, katanya. Ibnu Ummi Maktum, apakah kamu mendengar ungkapan muazin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Dengar apa kagak? Matanya buta, Pak. Faqala na'am. Jawabannya iya, saya dengar. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi berkata kepadanya, fahallu mahalla, yakni bidzalika ta'al ila shalah fala udrlak. Kalau gitu kagak ada alasan Anda tidak sholat berjamaah. Kenapa? Masih dengar suara azan. Bapak-bapak dengar nggak di rumahnya azan? Alhamdulillah ada orang dengar, Allah tuntun ke sini. Ada orang dengar tapi dia kagak dituntun ke masjid. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa ya yang mendengarkan suara azan, farighan, dia waktunya luang. Kali bapak-bapak emang lagi nungguin ibunya sakit misalnya, ya bapaknya sakit, sakit emang nggak bisa tinggal, berarti emang ada khusus. Lima farighan, waktunya luang. Wasahihan, sahihan, sehat badannya. Falam yujib, dia tidak merespon, dia kagak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Fala sholatan lahu, dianggap dia kagak sholat. Ya. Wa qad hamma alaihi salatu wassalam bi ihraqi buyuti aqwamin alaihim bin nari. Dan sungguh nih diceritakan Nabi hamma, berkeinginan apa, bi ihraq, membakar buyuti aqwam, rumah-rumah penduduk satu kaum yang sholatnya kagak pada berjamaah. Oh, itu kalau kita praktekin kebakaran semua ini ya. Kanu yatakhallafuna an sholati fil jamaah. Mereka meninggalkan sholat berjamaah tuh. Kata Nabi, siapin kayu bakar, kita bakar itu. Kadzalika warada fil hadis. Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis, wa huwal ghayatu fit tasdidi wat tahdidi, katanya. Dan ini sangat apa? Sebuah ancaman. Ghayah itu kan tinggi. Jadi ghayatun fit tasdid wat tahdid. Artinya sebuah penekanan, ancaman, kata Nabi, liman yatruku sholatal jamaati, bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah min ghairi udhrin, tapi tetap ya, yang tanpa ada udzur. Kemudian juga sahihin, tidak ada udzur yang benar gitu. Wal udhur sahih, udzur yang dibenarkan, artinya boleh bapak enggak berjamaah, huwallazi la yumkinul hudur ma'hu biwajhi ma, yaitu orang yang tidak mungkin hadir yang bersamanya ada satu alasan. Wa in amkana fa bimasyaqqatin zahiratin, jika memungkinkan adanya masyaqqah, adanya kesulitan yang betul-betul hadir ada. Ya suruh ala aktsar nas tahammuluha, yang sulit sekali atas kebanyakan manusia untuk menanggungnya. Artinya dia emang sulit. Kayak tadi ceritanya, misalnya kita ngurusin saudara kita yang sakit, nggak bisa ditinggal, ini nggak apa-apa. Wa madzalika fal hudur afdal. Tapi katanya meskipun kondisinya sulit, dia masih bisa hadir di masjid, itu luar biasa katanya. Ya. Allah, ini amalan berat ini ya. Saya ada buku juga tentang salat, risalah salat.
pas masukin ini bab ini berat banget ini ya. Wasawabu fihi aktsarun illa fi suwarin nadirah. Dan pahalanya juga dalam hal ini sangat besar kecuali dalam bentuk-bentuk yang sangat jarang. Mislu ayyakuna udruhu ya daul ishali al-mutawatir. Nah, contohnya seperti uzurnya dia punya penyakit ishal. Apa ishal ya? Dikit-dikit mencret-mencret itu, diare, ribet itu kan. Dulu ada almarhum ya di Masjid Al-Ma'mur sampai umurnya 72 apa ya. Itu rajin ke masjid. Enggak pernah tinggal satu ini pun satu waktu. Allah kasih dia ini enggak kuat nahan pipis itu. Kalau pipis sudah buru-buru pengser aja. Itu yang jadi uzurnya dia. Sekarang nggak bisa lagi lama-lama di masjid. Ya. Ada bapak-bapak sudah ngalamin itu belum? Ada yang berak nggak? Menyet kagak? Ya. Kalau berak kagak, diare kagak, maka kagak ada alasan. Ya. Katanya mislu ayyakuna udruhu. Contohnya jika uzurnya itu daul ishal, penyakit yang berak-berak mencet al-mutawatir yang terus menerus. Wa yakhsha law hadara min talwisil masjid. Nah, dia takut seandainya dia hadir ke masjid, dia talwis mencemarkan, mengotori masjid. Wa ma fi ma'na dzari dan hal-hal yang semana dengan itu. Gitu ya. Ini sehat, waktu lapang, ya cuman dia kalanya nonton TV, nonton bola, main catur itu. Itu kan kagak ada, nggak bisa uzur ya. Wa qad yahsulu thawabu ma isqatil haraj liman kana udruhu shadiqan. Sungguh dia katanya kadang mendapatkan pahala tuh dan disertai dengan isqatul haraj. Isqatul haraj gugur ya dari kesulitan liman kana udruhu shadiqan, bagi orang yang uzurnya shadiq. Jadi misalnya bapak-bapak memang kagak bisa dapat ke masjid karena uzurnya benar, tetap dapat pahala. Karena biasa berjamaah. Wa huwa yawaddu allau istata'a al-hudura bi ayyi mumkinin. Dan dia pengen ingin ya. Seandainya dia mampu hadir dengan segala kemungkinan. Wa yaqau fi qalbihi li adami hudurihi husnun wa ta'bun. Tapi karena dia kagak bisa hudur, di hatinya ada sebuah kesedihan, ya Allah nggak bisa ke masjid, ya, gitu. Alama fatahu min taati rabbih, atas yang lewat daripada ketaatan kepada Tuhannya, wa ta'zimi hurmani dan mengagungkan kehormatan Allah. Kama qala alaihi salatu wasallam fi ba'di ghazawatihi, sebagaimana ya sabda Nabi pada sebagian peperangannya. Inna aqwaman khalaqna bil Madinah masirna masiran, kata wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul udhru. Sesungguhnya ada satu kaum yang khalaqna, artinya dia enggak bisa ikut kami di Madinah. Masirna masiran, kami enggak bisa berjalan. Wala qata'na wadiyan, kita enggak bisa melampaui satu lembah illa kanu ma'ana, melainkan mereka tetap bersama kami. Dia tetap habasahumul udhu, atau dia tertahan ya, tercegah oleh sebuah uzur. Wa kanahum humul ladzina qala Allahu fihim, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang Allah firmankan wala 'alal ladzina idza ma'atuka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tufidu minad dam'i hazanan, ya. Dan tidaklah atas orang-orang yang apabila mereka tidak bisa datang kepadamu litahmilahum, agar Anda bisa tahmilah, membawa mereka. Qulta, engkau mengatakan la ajidu, saya tidak mendapatkan ma ahmilukum, apa yang saya bisa bawakan untuk kalian alaihi atasnya. Tawallau, mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidu minad dami,
tapi ini mata mereka penuh dengan air mata kesedihan. Artinya para sahabat dulu pengen banget ikut perang bersama Nabi sebetulnya, tapi nggak bisa datang itu. Karena perjalanannya ya ininya, tapi bukannya seperti orang munafik tengah jalan dia kabur, enggak. Emang dia sulit ke situ tuh. Di hatinya mereka ada kesedihan, dia nggak bisa datang, nggak bisa ikut bersama Nabi gitu. Wa man fi ma'nahum min ahli sidqi wal ikhlas. Dan orang-orang yang senada maknanya dengan mereka daripada ahli sidik dan ikhlas. Wa quwwatu raghbah fi ma indallah, dan ada keinginan yang kuat di sisi Allah. Wa badlun nafsi famadunaha fi talabi mardatihi, dan badl itu mencurahkan seluruh dirinya, nah, ya, dan yang lebih kecilnya di bawahnya fi talabi mardatihi, dalam mencari keriduan Allah. Fa iyyaka an tatakhallafa an salatil jamaah. Kemudian beliau memberikan penegasan, jauhkan olehmu, jangan sampai Anda tatakhallaf, ketinggalan salat berjamaah li ghairi udhrin najizin, katanya, tanpa udzur yang benar-benar yang sungguh-sungguh. Ya mungkin yuka anta tadir bihi, yang Anda bisa beruzur dengannya, baina yadillahi allamul ghuyub. Ya, artinya kita bisa alasan nanti kepada Allah yang mengetahui segala hal-hal yang gaib. Wa in badalaka al-qu'udu fi baitika li amrin, jika ternyata tampak ya Anda duduk aja di rumah Anda karena satu perkara, ra'aita fihi khairan wa salahan, Anda lihat di situ ada kebaikan, ya, laka bagi Anda fi dini aw dunya, di bagi agama dan dunianya, fakhruj ilal masjid, katanya, segeralah keluar ke masjid, awqatis salawati, pada waktu-waktu salat, tusalliha fi jamaah, agar Anda bisa salat berjamaah. Aw khud ilaika man yusalla ma'ak fi baitik, atau khud ilaik, artinya ajaklah, jamuan ambil, ajaklah bersamamu orang yang bisa sholat bersamamu di rumahmu. Misalnya bapak-bapak uzur nggak bisa ke masjid, sudah ajak sholat berjamaah sama istrinya, sama anaknya, ya. Berdua aja. Emang di rumah berdua doang. Khud ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan, tuh meskipun jamaahnya hanya satu orang, ya, hatta taslama minal haraj, sehingga dia selamat daripada larangan, wa tafuzu bitsawab, dan dia mendapatkan pahala. Fa inna fadlal jama'ati yahsulu bi imamin wa ma'mumin, sesungguhnya keutamaan berjamaah itu cukup ada imam ada makmum, berdua doang boleh. Wa kullama katharu kan afdal, tapi ketika jamaahnya banyak itu lebih bagus lagi. Wa tazkus salatu wa yazidu thawabuha khalfal a'immah min ahli khair was salah. Salatnya akan semakin tazku, akan semakin berkembang nilainya, ya, kualitasnya. Wa yazidu thawabuha, pahalanya juga semakin meningkat, bertambah. Khalfal a'immah, jika dia sholatnya di belakang para kiai-kiai, ulama-ulama, ya, yang memang ahli sholat itu. Min ahli khair wassalah, memang ahli khair, ahli kebaikan. Wa tarajihu ala sholati khalfa man laisa bihadzal wasf, ya. Dan wa tarajih, dia lebih mengutamakan sholat di belakang man laisa bihadzal wasf, orang yang tidak memiliki sifat-sifat ini. Jadi bapak-bapak ketika, wah, kalau sholat di sini ada Ustaz Ali imamnya, wah, ahli ibadah, udah, jangan lebih baik ke mushola aja, gitu, ya, imam sholat di rumah. Fayam bagi anta taharra wa tajtahid, maka sepatutnya Anda harus mencari dan sungguh-sungguh antusalliya khalfal immah al-ma'rufin, Anda salat di belakang imam-imam, tokoh-tokoh, ulama-ulama, kiai-kiai yang memang ma'rufin, kita kenal bitakwa, ketakwaannya, gitu, ya.
Wa hadza min haitsul afdal wal aula, ini dari sisi keutamaannya ya. Wa illa faqad qala alaihi salatu wasalam sallu khalfa kulli kulli birrin wa fajirin. Nah, jadi bapak-bapak tadi seidealnya begitu. Utamakanlah sholat imamnya memang orang-orang yang baik-baik. Makanya juga penting sekali ya. Berarti takmir masjid ketika memilih imam-imam jadi imam-imam rawatib memang dia sudah ahli ibadah, sudah cinta ibadah. Makmumnya juga enak resep ibaratnya, hatinya klik gitu. Tapi kata Nabi seandainya memang kagak ada ada semuanya pengecualian. Wa illa faqad qala alaihi salatu wasallam, kalau kagak ada imamnya yang bagus bacaannya, yang akhlaknya ini, sallu, salatlah kalian khalfa kulli birrin wa fajir. Salatlah kalian di belakang imam yang apa? Orang yang baik atau orang yang jelek. Pokoknya yang penting salatnya berjamaah, ikut aja tuh. Kan kita kalau berjamaah kan Pak nggak perlu disyaratkan, nggak perlu tanya kita imamnya siapa ya, nggak gitu kan. Bapak datang langsung aja Allahu Akbar gitu, kagak perlu nanya itu imamnya siapa ya. Ada tuh di Fathul Mu'in itu. Wa fil masyi ila al masjid li ajli salati fihi thawabun 'azimun. Ini uslub sebuah jumlah. Dan berjalan menuju masjid ya li ajli salati fihi, karena pengen sholat berjamaah di dalam masjid, thawabun azimun, itu pahalanya sangat besar. Waradat bihil akhbaru, telah disebutkan oleh berbagai macam hadis-hadis. Hatta warada anna kulla khatwatin yakhtuha al-'abdu ilal masjid tuhsabu lahu. Sampai-sampai juga disebutkan dalam hadis bahwa setiap langkah ya, langkah-langkah seorang hamba itu ke masjid tuhsabuhu akan dihisab oleh Allah, wa tuktabullahu fi hasanatihi, dan dicatat baginya dalam kebaikan-kebaikannya. Dalam hadis lain, man ghada ilal masjid, barang siapa yang bergegas menuju masjid, langkah pertamanya itu apa? Takhutu khati'atan, menghapuskan dosa-dosa. Langkah yang kirinya tarfa'u darajatan, mengangkat derajat. Jadi kalau jamaah terasa berat ke musola, ke masjid, ingat aja hadis ini, dihapusin, diangkat derajatnya, dihapusin, terus begitu. Banyak ya, yang rumahnya jauhan berarti banyakan tuh. Dihapus, jangan begitu. Muter ya. Muter boleh sama waktu jangan mepet. Kalau imam beliau nih di kitab Risah Mawarna bilang begini, sebaiknya, ya idealnya sebelum azan berkumandang kita sudah berada di masjid, sudah punya wudu, berarti dia sudah tahiyatul masjid, ya. Kemudian bagusnya lagi sholat taubat 2 rakaat, agar sholat 5 waktunya berdiri atas babut taubah, berzikir sampai datang suara azan. Lihat i'tikaf ya. Kalau misalnya waktu mepet-mepetnya bagaimana? Lagu sibuk-sibuknya, dengar Allahu Akbar, tarokaha, tinggalin itu. Itu yang mepet-mepetnya begitu. Sebaiknya kalau bisa sebelum ini. Bapak-bapak ini kan saya lihat sudah banyak pensiun ya, apa belum? Ya. Ada masih dinas berarti kan keterpatur waktu. Allah juga memahami itu. Tapi yang emang kagak, udah nggak ada kerjaan, ya kan? Cucu juga ada yang ngerawat. Biasanya ada, Kiai saya nggak bisa ke masjid dulu, kenapa? Ada cucu di rumah. Emang nggak bisa dibawa ke masjid cucunya? Oh, belum bisa. Ya, ada juga sekarang para kakek-kakek itu sibuknya sama cucu-cucunya sekarang. Ya. Sedikit lagi ya. Jadi setiap langkah pertama itu katanya takhutu khati'atan, menghapuskan dosa kesalahan. Yang kirinya tarfa'u darajatan gitu ya. Wa intidharu shalah ba'da shalah minal qurabat. Menunggu satu salat ya, ba'da shalah, setelah salat, minal qurabat, merupakan bentuk kurbah, pendekatan kita kepada Allah. Wa mithaluhu, dan contohnya
an tusalliyal maghriba, Anda salat maghrib, thumma tajlisu fil masjid, kemudian duduk terus di masjid, li ajli isya, yang menunggu untuk salat isya, hatta tusalliha, sampai Anda salat isya, menunggu gitu ya. Jika memang bapak-bapak memang waktunya memang luang, tapi memang habis itu mau dagang ya segera dagang. Masing-masing semua ada afdoliyatnya Pak, gitu. Tapi apa? Utamakan ya, ini penting banget, minal jaf, di antara orang-orang yang hatinya kering, penyakitan, nggak punya kepedulian. Dia masuk masjid, dia nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Itu katanya dia meremehkan rumah Allah ini. Hatinya tuh hati yang gusar dia. Udah ke masjid nggak sempat sholat masjid. Jangan sampai Pak, ya. Baca Quran nggak sampai 100 ayat, itu juga sama tuh, minal jafa. Lewat bawa mobil kayak jalan kaki lewat kuburan, jangan sampai kita kagak salam amali kubur, yusallimu alaihim wa yad'u lahum. Bapak ini lewat Romangun tuh ada kuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, cukup itu. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sekurangnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa. Nah, kalau bapak-bapak nggak baca itu termasuk kita orang-orang yang hatinya jaf, kering dia, kurang punya kepedulian. Doa nih, lagi doa, asik khusyuk, udah panjang itu doa, kagak ada doa untuk orang tua, jafa katanya. Jadi tetap jangan doa apapun, minta mobil, minta semuanya. Jangan lupa terakhirnya, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma ka'ay. Harus dimuatin tuh. Saya menulis 20 perkara yang orang dianggap jafa. Ya, orang dianggap jafa. Datang orang alim ke kampungnya gitu. Dia tahu ada pengajian, dia kagak datang, itu jafa juga tuh. Dia datang jafa. Ya. Kalau ya Imam Sufyan Ats-Tsauri kan ada 10 tuh. Ya. Jika dalam kitab Tanbihul Ghafilin, saya cari lagi di kitab lain, saya jadiin 20 perkara. Nanti kalau ketemu lagi 30 perkara. Artinya kita Pak, ya ginilah sebetulnya. Tetangga kita sakit, kita kagak tengokin. Itu juga jafa. Ada lagi, sab'an. Ada orang yang malamnya tidur bisa kenyang gitu. Tidur dalam kondisi kenyang. Sementara tetangganya kelaparan. Itu juga kita termasuk orang yang jafa hatinya, ya, kurang peduli. Ya. Begitu indahnya Islam tuh, agar sesama kita bahagia semuanya, kepedulian semuanya. Kan Nabi apa pengennya? Semuanya masuk surga, gitu. La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku kagak ridho ya Allah, ada satu aja umat aku neraka. Umatnya malah pengen dia doang masuk surga, ya lele kagak. Enggak. Ya setelah soleh pribadi, ajak tetangganya. Istilah ud'u nafsak wad'u ghairak. Ya, kalau semalam saya Abdul Qadir Jilani bilangnya apa? Iz nafsak wa iz ghairak. Nasihatilah dirimu dulu, baru ajak orang lain. Oh ya jamaah, saya mengundang ya, ada waktu setiap sebulan sekali saya di pesantren ngajar kitab Fathur Rabbani. Itu setiap malam Sabtu terakhir sebulan sekali. Itu kitab luar biasa, petuah-petuah Sultan Aulia, sangat tinggi nilai ininya. Tema pertama tentang adamul i'tirad. Kita kagak boleh ngegerutu atas semua takdir Allah, ketentuan Allah, apapun yang terjadi, kita hanya harus bisa taslim, sabar. Orang mukmin yang sejati ketika mendapat musibah, enggak ada kata-kata, ya Allah kenapa ini menimpa istri saya, menimpa anak saya, kenapa ya Allah? Kagak ada ungkapan seperti itu, enggak ada. Hanya dia sadar ini ujian dari Allah. Ya, orang yang dicintai Allah, dia kagak Allah azab, tapi Allah uji dia.
Enggak ada, tapi dia uji. Maka ketika bapak-bapak mendapat ujian itu, kalau orang sufi dia senyum, dia sadar sebentar lagi akan dapat nikmat, ya, akan menjadi khalilullah, kekasihnya Allah. Wal muntadiru lis salati ba'uda indallah, ba'uda bukan yu'ad, ya. Wal muntadiru, salah baca aja pas kita ini juga zauknya kagak ngertiin, ya kan. Orang yang menunggu untuk sholat yu'ad, dia dianggap indallahi, di sisi Allah, musallian, orang yang sholat, ya. Sama seperti ini Pak, bapak-bapak itu ngaji seperti ini, hadir di majelis ilmu itu diampuni dosa-dosanya nih. Dicatat melakukan ketaatan kepada Allah. Selama lagi ngaji kagak pada ngobrol. Adanya madama adanya. Kalau masih ngobrol berarti hilang pahala itu. Jadi ini kan mahalnya ini majelis ilmu ini, banyak malaikat yang hadir ini. Ya, keberkahannya banyak orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, ini juga bapak-bapak hanya menunggu aja itu dicatat sebagai orang yang sholat. Wa yuktabu lahu thawabul musallin, dicatat sebagainya pahala orang-orang yang sholat. Sawaun kana dzalika intidharu sholat ba'da sholat, sama aja. Ya, dia menunggu satu sholat setelah satu sholat lagi. Au sabaqa ilal masjid qabla an tuqama sholatu, katanya. Faqada yantaziru, atau sabaqa ilal masjid, dia buru-buru ke masjid sebelum katanya sholat didirikan, kemudian dia duduk menunggu sholat. Nah gitu ya jamaah, jangan entar aja pas sudah pengen waladhdallin baru Allahu Akbar. Kayak kita sholat tarawih nungguin duduk aja, pakai kira mau waladhdallin baru berdiri, ya, jangan. Pahalanya yang besar ketika mulai dia hampir berdekatan dengan imam takbirnya. Ya, dikit lagi ya. Walladhi yamkuthu fi mahallihi alladhi shalla fihi la tazalu malaikatu tastaghfiru lahu. Nah, orang yang masih diam aja tuh di tempatnya di masjid dia habis salat, ya. La tazalu malaikat terus menerus tastaghfiru lahu, mohon ampun buat dia. Jadi jamaah ketika sendiri orang lain pada pulang, biarin aja. Ini buat diri kita nih. Kita berzikir, malaikat ngampunin kita. Nah, itu syukur rasain, jadi kita kagak merasa. Tapi juga nggak boleh juga di hati dia jadi ria, ujub. Wah, saya doang nih yang dapat ampunan malaikat. jadi memang ini orang mendapatkan muwafaqah bisa melakukan amal saleh itu susah banget. Sudah Allah kasih nih duduk di majelis ilmu, ini nikmat. Bisa bersedekah nikmat, bisa salat nikmat. Kemudian di situ tuh diuji lagi. Ada riya enggak? Ada ujub apa kagak? Biasanya tuh dia datangnya di tengah-tengah amal atau ba'dal amal. Itu terus kita jaga sampai bersih. Ya. Dua penyakit inilah yang Imam Ghazali tekankan banget. Selain penyakit yang lain banyak, dua ini nih. Banyak amal-amal kita habis, rusak gara-gara ujub dan riya. Ya, semoga yang kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah. Ya. Ini lagi. Mana Ustaz Ali? Kok hilang? Hah? Halaman berapa ya tadi? Lupa ngobrol-ngobrol. Tadi mulai 126 ya? 27 ya. Sekarang 2. Yang tebal pengaji. Oh iya. Oh iya. Jadi malaikat terus meminta ampun buat dia, wa tad'ulahu, dan malaikat mendoakannya tuh hatta yuhditha, sampai dia ngobrol, itakalama. Ketika dia sudah ngobrol bicara dunia, sudah berhenti malaikat mohon ampun buat dia dan mendoakannya. Kullu dzalika qad waradat bihil akhbaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu semuanya telah disebutkan oleh hadis-hadis dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Alla adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya?" katanya. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang Allah menghapus bihi dengan sesuatu itu apa al khataya, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi, dan Allah mengangkat bihi dengan sesuatu ad-darajat. Ya apa? Isbaghul wudu 'alal makarih. Yang pertama apa? Wudunya sempurna dalam kondisi-kondisi yang makarih, yang berat. Bapak-bapak di sini kita kagak terlalu berat, Pak. Mau sholat wudu, mau bangun malam wudu itu nggak berat. Coba bayangin saudara-saudara kita yang tinggal di pegunungan itu, Bandung dah misalnya, itu dingin banget itu. Ya, mau megang airnya udah gerget apa? Itu namanya endal makarih. Ya, kalau kita jalanin seluruh dosa kita sebanyak bulu-bulu kita di tubuh hilang semuanya tuh, endal makarih. Kemudian wa kasratul khata, yang kedua nih, ya, yang bisa Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Tadi Bapak berwudu di saat kondisi yang berat katakanlah ya. Wa kasratul khata ilal masajid, banyak langkah menuju masjid-masjid, ya. Ketiga, wantidharu shalah ba'da shalah, menunggu satu salat setelah salat, ya. Fadzalikum ar-ribatu, fadzalikum ar-ribat. Kata itulah yang namanya sebuah ikatan yang kuat, ya. Ikatan yang kuat. Bapak-bapak hatinya mu'allaqun bil masajid ma'allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, innakum lan tazalu fi salatin ma intazartumus shalah. Sesungguhnya kalian masih terus, ya, senantiasa berada dalam satu salat yang kalian menunggu salat itu. Wa qala alaihi wasallam, basyiril masya'in, katanya, ilal masajidi fi zullami bin nuri tami yaumil qiyamah. Basyiril masya'in, berilah berita gembira, ya, pada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid di dalam kegelapan. Bapak-bapak kan subuh di sini tadi jalannya gelap apa terang? Terang, ya, enak ya, yang lampunya. Apalagi ini di sini luar biasa istiqomah tuh baca ya hayyu qayyum tadi. Artinya habis subuh, habis aja masih lama jedanya. Yang jamaah ketinggalan bangunnya masih ke Uber berarti ya. Saya dapetin juga ada di Pondok Kelapa juga ada tuh, di Masjid Ustaz Abdul Aziz. Sama. Ini ada keterangannya di kitab Abu Yasid Maliki ya, ada tuh ya. Kira Pak Haji. Jadi basyiril masya'in, berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid fi zulami, dalam keadaan gelap, bin nuri tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa warada anna masyiyal insani ila masjid yuktabu lahu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang berjalan menuju masjid itu dicatat baginya pahala. Wa yaj'alallahu lahu thawabahu, dan Allah jadikan baginya pahala. Khatwatun yukaffiru biha anhu sayyi'atan, satu langkah menggugurkan satu keburukan. Wa khatwatun yuktabu lahu biha hasanah, satu langkah dicatat baginya satu kebaikan, ya. Wa khatwatun yarfa'u laha biha darajah, satu langkah mengangkat baginya satu derajat. Wa kama yuktabu lahu mamshahu ilal masjid kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid ila manzilihi. Demikian juga diberi pahala tuh Pak, dicatat kita berangkat ke masjid, sama pulangnya juga ruju'uhu, pulang dari masjid juga sama tuh, sampai rumah dapatkan setiap langkahnya kebaikan-kebaikan, diangkat derajatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum, para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian, madama fi mahalihi alladhi shalla fihi, selama kita masih tetap diam di tempat yang kita salat, malam yuhdats, selama dia kagak bicara, au yatakallam. Taqulu
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi malaikat selama kita habis sholat, kita terus berzikir, kita belum bicara macam-macam dah sama samping kita, malaikat terus mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Cuman dia mah kagak denger. Kalau denger kaget, suara siapa ini? Bisa kabur kita. Doanya apa? Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia, ya. Ya, yang doain malaikat, Pak. Ya, insyaallah makbul, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau kagak kita sarapan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz Ali ini ya, kita ngajinya di sebulan, di sini 2 bulan sekali ya. Iya, sama. Syukur begini. Gantian sama di masjid sana. Udah tutup aja. Jamaah kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga talim kita ini membawa keberkahan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan kampung kita ini. Ya, dijaga Allah, dipelihara Allah, mendapatkan keberkahan para a'immah ala hadiniya wa niyatin sholihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah. Allahumma razuqna taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma asrah bi salati 'ala an-nabi sudurana wa yassir biha umurana faqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jamaah ini doa kafaratul majelis yang sempurna, ramuan dari Rasulullah dan Imam Ali. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi Bantani ya. Kalau bacanya 2 digabungin.
Tambahin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua dosa-dosa kita yang salah omong Allah maafin semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad بالتوفيق على بالتوفيق صلى الله بالتوفيق يا محمد بالتوفيق والبركة الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Sallallahu. Jangan pulang, ada sarapan tuh. Sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar.